Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang. Benar dengan Mbak Hasnanda? Benar, Bu. Oke, baik. Mbak Hasnanda sebelumnya dari mana nih sebelum kesini? Dari rumah teman saya, Mbak Yuni. Oh, seperti itu. Oke. Sebelumnya Mbak Hasnanda sudah pernah mengikuti sesi konseling atau belum ya? Belum, Bu. Ini pertama kali. Oke. Jadi selama sesi konseling ini Mbak Hasnanda bebas menceritakan apapun terkait masalah atau apapun itu yang ingin diceritakan, terjaga kerahasiaannya. Dan di sesi konseling ini ada durasi waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Jika dalam durasi waktu ini Mbak Hasnanda belum puas mengenai solusi dari permasalahan-permasalahan yang dialami, Mbak Hasnanda bisa mereschedule ulang untuk melakukan sesi konseling lanjutan seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baiklah. Coba ceritakan kepada saya mengenai apa permasalahan yang sedang Mbak Hasnanda hadapi nih. Jadi gini, Bu. Saya tuh ketika saya masuk kuliah, saya merasa kalau diri saya itu kurang mampu memahami materi yang dijelaskan oleh dosen. Sedangkan teman-teman saya lebih memahami dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan saya, Bu. Jadi kalau misalkan dosen menjelaskan ini, teman saya langsung menjawabnya. Sedangkan saya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memahami materi tersebut. Kadang-kadang saya merasa sedih kalau teman saya bisa menjawab, sedangkan saya tidak, Bu, gitu. Jadi Mbak Hasnanda di sini merasa sedih. Mbak Hasnanda merasa Mbak Hasnanda itu tertinggal dari teman-teman yang lain mengenai cara penangkapan materi yang disampaikan oleh dosen, seperti itu. Iya, Bu, seperti itu. Terus di kelas saya tuh sukanya duduk di paling belakang karena saya suka main HP, Bu. Tetapi teman saya yang bisa dibilang lebih memahami materi dengan cepat itu duduk di depan. Nah, tetapi dia juga bermain HP, Bu. Tetapi ketika dosen menjelaskan, dia selalu bisa menjawab, Bu, dan mengerti, paham apa yang dibicarakan oleh dosen itu sendiri. Sedangkan saya sendiri merasa saya kurang paham tentang penjelasan dosen. Kadang-kadang ada dosen yang menjelaskan tetapi tidak secara rinci, atau memberi materi tetapi tidak menjelaskan, Bu, begitu. Itu kenapa Mbak Hasnanda kan sudah tahu kalau Mbak Hasnanda itu tertinggal daripada teman-teman yang lain mengenai menangkap materi dari dosen. Tapi kenapa Mbak Hasnanda malah duduk di belakang dan bermain HP? Karena yang pertama saya ketika duduk di belakang, ketika mendapatkan dosen yang suka bertanya, suka menceritakan hal-hal yang tidak penting seperti masalah pribadi dosen atau kehidupan dosen itu sendiri. Terus dia tuh selalu bercerita tanpa membawa mahasiswanya untuk mendalami materi tersebut. Jadi dosen itu yang bercerita, kita cuma mendengarkan. Nah, sedangkan kami para mahasiswa pasti merasa bosan jika materi yang dijelaskan cuma mengalir aja, cuma dijelasin aja, tetapi tidak ada prakteknya sama sekali gitu. Iya, itu berarti Mbak Hasnanda melakukan duduk di belakang dan main HP itu hanya di beberapa mata kuliah tertentu, tidak semua mata kuliah. Iya, Bu, begitu. Karena kalau saya ada dosen yang saya sukai mata kuliahnya, saya pasti duduk di paling depan karena saya ingin mencari tahu lebih dalam tentang materi tersebut dan ingin belajar. Itu, Bu. Ya, baik. Berarti kan di sini tadi permasalahan Mbak Hasnanda itu kan terkait kenapa teman-teman bisa cepat memahami sedangkan Mbak Hasnanda enggak. Menurut Mbak Hasnanda sendiri nih, bagaimana sih solusi dari mengatasi hal tersebut? Yang pertama pasti saya akan berteman dengan mahasiswa tersebut mahasiswa yang rajin. Iya. Terus agar saya bisa terbawa kalau dia bisa gini, kita juga bisa gini juga, Bu, kayak gitu. Terus yang kedua, saya bakalan lebih memperhatikan
materi yang disampaikan dosen, dan saya akan mengurangi main HP saya ketika di kelas itu. Saya paham. Selain terkait masalah tersebut, ini kan tadi udah bahas Nanda ceritakan masalahnya, bahas Nanda pun sudah melakukan solusi-solusinya. Dari solusi tersebut, salah satu solusi tersebut itu kan bahas Nanda bilang, saya mau mencari teman seperti dia yang rajin gitu kan, biar saya terbawa. Nah, konsekuensi dari bahas Nanda berteman dengan orang tersebut itu ada nggak sih? Ada Bu, karena konsekuensinya yang pertama saya harus bersama dia, terus yang kedua saya juga harus mendekati dia, karena dia kan bisa dibilang anaknya selalu aktif ya Bu dalam organisasi atau komunitas gitu Bu, sedangkan saya kan cuma kuliah pulang kayak gitu Bu. Ya, paham. Selain permasalahan tersebut, ada apa lagi nih Mbak Nanda yang ingin disampaikan, diceritakan? Saya kan di pondok ya Bu. Nah, saya tuh saya tidak suka suasana pondok Bu. Wah, Mbak Nanda nggak suka suasana pondok? Bukan suasana pondoknya sih Bu, kayak lebih nggak enak sama pengurusnya atau teman-temannya atau lingkungannya gitu. Ya, saya paham. Emang bagaimana suasana bahas Nanda dengan pengurusnya, bahas Nanda dengan teman-temannya, itu bagaimana? Yang pertama, kalau di pondok itu ada salah satu pengurus yang bisa dibilang dia tuh kalau suka sama anak ini, dia sama anak ini terus kayak gitu loh Bu. Terus kalau saya sama temen sekamar saya udah dicuekin gitu Bu. Jadi dia tuh kalau lagi suka ini pasti sama ini terus, kalau enggak yang kayak gitu lah Bu. Terus kalau misalkan lagi ngaji kayak gitu, dia suka biasanya menyindir kayak gitu Bu. Terus dia suka ngomongin kita padahal dia sendiri belum ngelakuin hal tersebut kayak gitu Bu. Terus kalau teman-teman di lingkungan pondok, saya juga nggak enak Bu, kurang enak. Yang pertama kayak bisa dibilang circle-circlean gitu loh Bu, per kamar lah. Sedangkan saya maunya tuh semua bareng-bareng Bu, tidak berkelompok kayak gitu Bu. Terus saya juga kadang saya merasakan kalau anak ini suka sama saya tahu gitu Bu. Jadi di pondok ini Mbak Nanda merasa seperti dikucilkan seperti itu ya? Ya bisa dibilang kayak gitu sih Bu. Cuma mungkin pengurus sama lingkungan pondoknya tidak suka sama saya atau gimana, saya juga kurang tahu salahnya gimana. Tetapi di pondok tersebut tuh emang pengurus sama lingkungan pondoknya seperti itu Bu. Sebelumnya itu semasa di pondok Mbak Nanda emang kegiatannya tuh ngapain sih gitu? Kenapa bisa? Apakah Mbak Nanda tuh pernah menganalisis kayak kok bisa ya aku ngerasa ini tuh ngeplot-plot terus, juga kayak ngerasa aku nggak ditemenin gitu? Ya enggak sih Bu, soalnya saya sama teman sekamar saya cuma pulang kuliah terus langsung ke kamar, terus abis itu kegiatan pondok itu aja Bu. Terus kadang misal lagi ngumpul anak gitu, itu tuh pengurusnya suka ngomongin kayak suka nyindir kayak gitu Bu. Terus saya sama teman saya cuma cuek, ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu Bu. Terus sama lingkungan pondoknya juga nggak enak gitu Bu. Baik, saya paham apa yang dirasakan Mbak Nanda selama di pondok ini, ngerasa seperti tidak memiliki teman atau ngerasa teman-teman yang lain itu suka menyindir Mbak Nanda dan lain sebagainya, karena Mbak Nanda kegiatannya itu selalu di kampus dan setelah pulang ke kampus ke pondok itu hanya di kamar saja seperti itu. Oke, berhubung waktu sudah menunjukkan
30 menit lamanya kita melakukan sesi konseling. Apakah ini sudah cukup menurut Mbak Hasnanda atau perlu mereschedule ulang? Menurut saya sudah cukup sih Bu. Oke, baik. Syukur alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Hasnanda. Ya, Ya Bu. terima kasih. Sama-sama Bu.